Suatu hari, seorang teman bercerita yang membahas tentang cara membangkitkan motivasi hidup. Saya menjelaskan bahwa salah satu cara untuk membangkitkan motivasi hidup yaitu mempunyai tujuan. Lalu dia menjawab, tujuan akhir hidup manusia adalah kematian, dan menyadari kenyataan itu justru membuatnya kehilangan motivasi. Jika dipikir-pikir, apa yang dikatakannya itu ada benarnya. Bagaimana tidak? Tujuan akhir hidup memanglah kematian. Bagi sebagian orang, kenyataan itu tidak menjadi masalah. Tapi bagi sebagian yang lainnya, kenyataan itu membuat mereka merasa hidup mereka sia-sia. Sudah capek-capek hidup, sudah capek-capek berjuang demi kebahagiaan, ujung-ujungnya ditinggal mati. Akhirnya, karena merasa hidup mereka sia-sia, mereka pun kehilangan motivasi untuk hidup. Awalnya, saya pernah mempunyai pemikiran yang persis seperti itu, yang karenanya saya kehilangan motivasi. Tetapi, seiring perjalanan hidup, saya menyadari dua hal yang membuat saya berpikir berbeda. Dua hal itu telah memulihkan kembali motivasi hidup saya. Saya akan mengajak Anda untuk mempertimbangkan dua hal tentang hidup. Dua hal ini telah berhasil membangkitkan semangat hidup saya. Semoga dua hal ini juga dapat mengubah pemikiran Anda dan membangkitkan semangat hidup Anda yang kini hilang. Yang pertama, jalani hidup tanpa penyesalan. Mungkin tujuan akhir hidup adalah kematian, tetapi Anda sudah terlanjur hidup. Jika Anda menjalaninya setengah hati, sekadar untuk menunggu ajal menjemput, betapa sia-sianya hidup Anda. Bagaimana jika sebelum meninggal, Anda mengisi hidup Anda dengan aktivitas-aktivitas yang Anda sukai? Bagaimana jika sebelum meninggal, Anda isi hidup Anda untuk mengejar keinginan-keinginan Anda yang sekarang belum terwujud? Tentu, hidup Anda akan jauh lebih berarti. Coba bandingkan dua contoh berikut ini. Mana kira-kira yang menurut Anda lebih bermakna? Kita meninggal dalam kondisi kita yang tidak menikmati hidup, atau kita meninggal dalam kondisi kita telah puas menikmati hidup? Bagi saya, yang kedua lebih bermakna dibanding yang pertama. Jika tujuan akhir hidup adalah kematian, mengapa tidak menikmatinya selagi kita masih bisa? Mengapa menyia-nyiakan dengan menjalani hidup tanpa semangat? Mengapa menyia-nyiakannya dengan menjalani hidup tanpa hasrat dan keinginan? Coba renungkan hal tersebut. Renungan itu telah berhasil mengubah pikiran saya dan berhasil membuat semangat hidup saya bangkit kembali. Siapa tahu, dengan merenungkan hal tadi, pikiran Anda juga berubah dan Anda menjadi lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Yang kedua, harapan. Harapan juga membantu membangkitkan semangat hidup. Harapan adalah keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik daripada sekarang. Orang yang memiliki harapan senantiasa yakin adanya masa depan yang lebih baik, bahwa dia mampu mewujudkan masa depan yang lebih baik itu. Dia dapat mengendalikan masa depannya. Adanya banyak cara untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik tersebut. Salah satu penyebab seseorang kehilangan semangat hidup yaitu ia mengira bahwa masa depannya suram, penuh ketidakpastian. Ia menjadi pesimis karena berpikir hidupnya berada di luar kendalinya. Dulu, saya juga pernah kehilangan harapan seperti itu. Saya melihat dunia ini penuh ketidakpastian, seolah kehidupan manusia berjalan tanpa hukum yang mengaturnya, semuanya kacau. Kita tidak bisa meramalkan apapun karena bahkan hukum sebab akibat tidak ada. Semuanya berjalan dengan kacau, tidak sesuai dengan hukum sebab akibat. Jika menurut hukum sebab akibat, sebuah reaksi muncul karena adanya aksi, maka dalam dunia yang kacau, sebuah reaksi muncul dengan sendirinya tanpa perlu pemicu. Apa artinya ini? Artinya, kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di dunia. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada hidup kita. Semuanya sungguh di luar kendali.
Selama ini, apa yang membuat kita mampu meramalkan masa depan dan mengendalikan apa yang terjadi di kehidupan kita adalah hukum sebab akibat. Hukum itu mengatur bahwa untuk sukses diperlukan perjuangan keras, untuk maju diperlukan belajar yang tekun. Belajar dengan tekun adalah sebab, akibatnya adalah kemajuan dalam berpikir. Sama halnya, perjuangan keras adalah sebab, akibatnya adalah kesuksesan hidup. Bayangkan jika hukum sebab akibat tidak ada, maka kita tidak tahu apa yang membuat kita sukses. Sukses bisa datang kapanpun, dimanapun, kepada siapapun tanpa perlu alasan. Bisa jadi tanpa perlu berjuang, seseorang bisa sukses. Bisa jadi juga orang baru sukses setelah berjuang keras. Tanpa mengetahui penyebab kesuksesan seseorang, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara untuk meraih sukses. Kita hanya bisa pasrah menunggu keberuntungan berpihak kepada kita, dan kita tidak dapat mengelak kalau kesialan menimpa kita. Itulah mengapa ketidakpastian terkesan sangat menakutkan. Banyak orang takut menghadapi ketidakpastian. Banyak yang kehilangan harapan karenanya. Salah satu penyebab mengapa Anda kehilangan semangat hidup Anda hilang karena Anda merasa hidup Anda tidak memiliki harapan yang cerah. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara membangkitkan kembali semangat hidup Anda? Anda perlu memiliki harapan. Tetapi, bukankah harapan muncul ketika kita yakin adanya masa depan yang lebih baik? Bukankah harapan muncul ketika kita yakin kita mampu mewujudkan masa depan yang lebih baik itu? Mana mungkin kita memiliki harapan jika kita menganggap hidup ini penuh ketidakpastian dan kita tidak dapat mengendalikannya? Agar Anda memiliki harapan, maka Anda perlu merenung dan mencari tahu apakah benar hidup ini berjalan tanpa kepastian. Apakah benar Anda tidak dapat mengendalikan kehidupan Anda? Apakah benar semua peristiwa di dunia ini di luar kendali Anda? Itulah yang juga saya lakukan saat dulu saya menganggap bahwa hidup ini penuh ketidakpastian. Saya tidak berdiam diri dan hanya menyesalinya. Sebaliknya, saya mencari penjelasan mengapa hidup bisa begitu tampak kacau dan penuh ketidakpastian. Apakah memang seperti itu realitasnya? Atau jangan-jangan kedangkalan pemikiran saya saja yang membuat saya menyimpulkan bahwa dunia ini penuh ketidakpastian. Akhirnya, lewat pencarian itu, saya menemukan sebuah penjelasan yang luar biasa. Sebuah penjelasan yang mampu membuka pikiran saya bahwa ternyata hidup tidaklah sesempit apa yang saya lihat. Bahwa hidup bukanlah sekadar gerak yang tanpa arti. Bahwa manusia, termasuk saya, mampu mengendalikan kehidupan ini karena kehidupan ini berjalan dengan teratur, bukan secara acak. Kini, penjelasan itu telah membangkitkan kembali harapan saya, dan dengan bangkitnya harapan saya, maka terbangkitlah pula semangat hidup saya. Saya kembali bersemangat hidup karena saya paham bahwa apa yang saya perjuangkan tidaklah sia-sia. Jika saya mampu membangkitkan kembali harapan dengan mencari penjelasan tentang kehidupan ini, maka Anda juga dapat melakukan cara yang sama. Anda dapat membaca buku, artikel, atau berdiskusi dengan orang yang memiliki harapan yang besar akan masa depannya dan masa depan kehidupan umat manusia. Siapa tahu, penjelasan dari buku, artikel, atau orang tersebut dapat membuka pikiran Anda bahwa hidup bukanlah pergerakan tanpa arti, bahwa Anda mampu mengendalikan kehidupan Anda. Akhirnya, dengan bangkitnya harapan Anda, bangkit pula semangat Anda dalam menjalani hidup. Demikianlah dua hal yang perlu Anda pertimbangkan untuk membangkitkan semangat hidup Anda kembali. Jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman Anda.